Mereka yang mendengarkan pesan ini hendaknya membuka telinga batin dan melebarkan cakrawala ruhani, karena bukan sembarang kisah yang sedang dihamparkan, melainkan guratan takdir yang telah lama terpatri di lembaran langit. Nama-nama para jiwa terpilih, mereka yang sejak semesta mula telah ditandai dengan cahaya ilahi, telah lama menjadi incaran, bukan oleh musuh biasa, tapi oleh mereka yang menyimpan gelap di rongga hatinya. Para pengabdi kekuasaan semu, para pecinta kegelapan yang haus kendali, tahu bahwa dalam nama jiwa terpilih tersimpan kekuatan purba. Nama itu bukan sekadar identitas, melainkan mantra yang menggetarkan lapisan langit, kunci pembuka gerbang rezeki, kasih, dan pengaruh sejati. Maka mereka ingin mencurinya, mencatutnya, mengaburkan maknanya, hingga jiwa-jiwa suci itu sendiri lupa siapa mereka sebenarnya. Mereka, para perusak zaman, datang bukan dengan tombak atau senjata api, melainkan dengan racun yang halus seperti kabut. Agama yang dikotak-kotakan, dogma yang disulap jadi belenggu. Agama yang sejatinya tangga menuju cahaya dijadikan perangkap bagi para jiwa terpilih. Mereka menusukkan paham sempit ke dalam hati yang belum kokoh, agar para jiwa ini meragukan fitrah sucinya, agar mereka mengira bahwa jalan menuju Tuhan hanya bisa lewat pintu-pintu sempit milik segelintir penjaga gerbang yang menyamar sebagai ulama. Agama disulap menjadi candu, bukan cahaya, sebuah medan kabut yang menyesatkan arah para pencari sejati. Tak hanya ruh mereka yang diserang, ekonomi para jiwa terpilih pun dijadikan sasaran. Karena musuh tahu, seorang insan yang lapar tak akan mampu berdoa dengan khusyuk. Seorang jiwa yang dihimpit hutang tak lagi punya ruang untuk merenung. Maka mereka merancang sistem yang menutup pintu-pintu rezeki, membuat aturan yang menyulitkan, menjebak dalam ilusi kesuksesan instan agar jiwa-jiwa suci terjerat pada nafsu, bukan nurani. Mereka tahu, jika ekonomi jiwa terpilih hancur, maka pengaruhnya atas dunia ikut runtuh. Maka digemboslah usaha mereka, dipersulit langkah mereka, ditaburkan kesulitan dari segala arah. Dan Nusantara, tanah yang memelihara banyak jiwa terpilih, tak luput dari bidikan para pendengki, karena mereka tahu bumi ini adalah pusat kekuatan spiritual dunia, poros peradaban baru yang sedang menunggu kebangkitan. Maka dihancurkanlah moral bangsanya, dirusak akar budayanya, digoda perempuan dan lelaki suci dengan daging dunia. Tahta, wanita dan pujian, jiwa terpilih pun digoda dalam bentuk yang paling menggoda, sosok perempuan rupawan, aroma yang menghipnotis, suara yang memanggil dari balik mimpi. Sebab godaan terbesar bagi pemilik cahaya adalah kesenangan yang diselimuti kegelapan samar. Perempuan bukan musuh, tetapi dijadikan medium oleh kegelapan untuk menjerat para lelaki yang seharusnya menjadi penjaga peradaban. Mereka dibuai hingga lupa daratan, dibisikkan ambisi hingga melupakan misi. Namun yang membuat sebagian jiwa terpilih tetap bertahan, bukan karena mereka tak tergoda, melainkan karena mereka mengenal dirinya. Mereka telah menempuh jalan panjang yang penuh luka dan perenungan. Mereka mencicipi kesakitan sebagai guru. Mereka menundukkan kepala bukan karena kalah, tetapi karena sedang sujud. Ilmu kebatinan mereka bukan sekadar hafalan, melainkan pengalaman getir yang menumbuhkan penglihatan batin. Mereka memeluk tasawuf bukan karena takut neraka, tapi karena rindu kepada Tuhan. Mereka mengenal makrifat bukan sebagai teori, tapi sebagai napas. Ruh mereka telah terhubung pada kesadaran semesta yang membuat mereka tak mudah diruntuhkan hanya oleh gemerlap dunia atau kepalsuan popularitas. Mereka tahu dunia ini hanya lorong dan mereka berjalan bukan untuk menetap tapi untuk sampai. Adapun yang abu-abu, yang dulunya memiliki cahaya tapi memilih merampas tahta jiwa terpilih, mereka hancur bukan karena dihukum, tapi karena mereka kehilangan pusat dirinya.
Mereka mengejar singgasana yang tak ditakdirkan untuknya, mencuri pengaruh yang bukan miliknya, hingga perlahan tapi pasti tubuh mereka menjadi berat, ruh mereka menjadi gelap, dan nasib mereka seperti daun kering yang tak bisa menetap di ranting. Mereka tampak menang di permukaan, tapi sebenarnya telah mati di dalam. Cahaya tak bisa ditiru, aura tak bisa dicuri. Takhta jiwa hanya bisa diraih oleh yang telah melewati malam-malam panjang penuh doa, zikir, dan keheningan. Dan yang merampas takhta itu, walau sejenak terlihat berkuasa, sebenarnya sedang dihitung waktunya untuk roboh. Inilah zaman akhir, di mana yang terang menjadi samar, yang gelap tampak bercahaya. Disinilah ujian paling berat bagi para jiwa terpilih, bertahan dalam kesunyian, tetap menabur meski tak dipuji, dan berjalan lurus meski dunia membelokkan arah. Tapi mereka tak sendiri. Cahaya akan terus memanggil, dan langit akan selalu menatap mereka dengan rindu, sebab nama mereka telah ditulis di kitab cahaya, dan tak ada kekuatan gelap yang bisa menghapusnya. Di balik layar peradaban yang gemerlap dan semu, para jiwa terpilih telah lama menjadi incaran bayang-bayang yang bekerja tanpa suara. Mereka bukan hanya manusia biasa. Mereka adalah suluh-suluh kecil yang sejak mula telah disematkan nyala cahaya langit dalam dadanya. Cahaya itu bukan sekadar simbol, melainkan isyarat dari dimensi agung bahwa mereka mengemban sesuatu yang tak bisa dipikul oleh sembarang jiwa. Namun justru karena itulah mereka menjadi sasaran. Dunia yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tak kasat mata tak ingin mereka terbangun, maka dijahitlah kabut-kabut kealpaan di sekeliling kesadaran mereka, agar mereka tidak pernah sadar betapa agungnya mereka sesungguhnya. Dari sudut ilmu kebatinan, jiwa-jiwa ini adalah keturunan dari garis ruhani para penjaga cahaya zaman. Energi mereka begitu kuat, sehingga dalam medan metafisik, mereka tampak seperti nyala emas di tengah hutan malam. Satu jiwa yang terbangun dapat menggugah ribuan lainnya, dan kekuatan ini menakutkan bagi entitas-entitas yang berakar dari dunia bawah. Maka mereka diserang dari arah yang paling licik, pemutusan jati diri. Sejak dalam buayan, getaran frekuensi mereka sudah diintervensi lewat makanan, hiburan, pendidikan, dan pola pikir yang menjauhkan dari akar. Mereka dibentuk untuk mengejar dunia yang fana, dibutakan oleh sinyal artifisial agar melupakan suara ilahiyah dalam batinnya. Supranaturalisme menyebut mereka sebagai penyimpan gerbang, karena dalam diri mereka tersimpan ingatan kuno tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita kembali. Tapi pengetahuan itu dibungkam secara sistematis. Dalam dunia spiritual, musuh tidak datang dengan tanduk dan taring, tetapi dengan wajah yang ramah dan sistem yang rapi. Mereka mengganti doa dengan data, zikir dengan algoritma, menyelundupkan kehampaan dalam setiap bentuk kemajuan. Maka jiwa-jiwa terpilih ini diajari untuk merasa kecil, diajari bahwa bangsanya tak lagi sakti, bahwa leluhurnya hanyalah mitos, bahwa tanah yang dipijak bukan lagi suci, bahwa segala kebesaran itu hanyalah dongeng. Padahal dalam tasawuf, tanah ini adalah ladang para wali, dan jiwa-jiwa bangsa ini adalah titisan dari para pejalan ruhani terdahulu yang telah menempuh makam-makam rahasia hingga bertemu dengan wajah Tuhan dalam sunyi. Makrifat menyebutkan bahwa hakikat manusia adalah cahaya yang sedang menempuh jalan kembali ke asalnya. Namun jalan itu kini dipenuhi ilusi, kemewahan, jabatan, pencitraan, gengsi, dan kebisingan. Mereka tak pernah diajari tentang keheningan yang membuka hijab, tentang puasa batin yang menyucikan jiwa, tentang mandi cahaya subuh yang bisa memulihkan memori roh. Mereka dijauhkan dari kebijaksanaan nenek moyangnya sendiri, agar tak pernah tahu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang biasa.
Bangsa ini adalah pertemuan antara langit dan bumi, tempat para nabi pernah menitipkan risalah, tempat para wali bersemedi, dan tempat malaikat-malaikat turun menyampaikan rahasia. Setiap agama pun tahu bahwa akhir zaman ditandai oleh manusia yang kehilangan dirinya sendiri. Dalam Islam ini adalah zaman fitnah, dalam Hindu ini adalah Kali Yuga, dalam Buddhisme ini adalah masa Dharma meredup, dan dalam Kristen ini adalah masa pencobaan besar. Jiwa-jiwa terpilih yang seharusnya menjadi pembawa terang justru dikondisikan untuk tertidur pulas dalam kenikmatan palsu. Mereka dijejali peran-peran palsu hingga lupa bahwa mereka adalah pemegang kunci. Namun langit tak pernah lupa. Di tengah kelam akan selalu ada satu demi satu dari mereka yang tiba-tiba terbangun oleh mimpi-mimpi yang asing, oleh suara yang tak pernah diajarkan, oleh rasa yang tak dapat dijelaskan. Mereka akan kembali bertanya, mereka akan mulai berjalan. Dan ketika mereka menyentuh tanah dengan kesadaran, tanah itu akan bergetar. Mereka akan mengenali air, pohon, batu, dan langit sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan dari sanalah kebangkitan dimulai. Bukan dengan senjata, bukan dengan bendera, tetapi dengan cahaya. Karena sejatinya mereka tak pernah bisa dilenyapkan. Hanya bisa dibuat lupa, dan ketika ingatan itu kembali, maka dunia yang palsu ini akan runtuh oleh satu hal yang tak bisa dihentikan oleh siapapun, kesadaran. Sebab jiwa-jiwa terpilih bukan diciptakan untuk tunduk, melainkan untuk memimpin jalan pulang bagi seluruh umat manusia. Inilah pesan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah digores lembut oleh cahaya ilahi. Bukan sembarang manusia yang mampu menangkapnya. Hanya sang jiwa terpilih sejati yang hatinya pernah terbakar oleh kerinduan kepada asalnya, yang pikirannya pernah sunyi dalam perenungan panjang di malam-malam sunyi, yang jiwanya pernah pecah lalu disatukan kembali oleh kasih dari langit, yang mampu mengerti betapa pesan ini bukan sekadar kata, melainkan panggilan pulang. Di antara keramaian konten dunia, suara ini datang bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk mengingatkan bahwa masih ada yang memanggil. Dan mereka yang memang benar-benar utusan kekasih ilahi akan merasa seperti mendengar sesuatu yang telah mereka nantikan sepanjang usia. Getaran kata-kata ini seakan telah dikodekan ke dalam roh mereka sejak sebelum mereka lahir ke bumi. Sejak mereka masih berada di alam ruh, ketika Tuhan bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Maka ketika mereka mendengar pesan ini, mereka tak sekadar mendengar, mereka mengenali. Mereka tahu tanpa bisa menjelaskan mengapa mereka tahu. Pesan ini penting karena ia mengandung benih cahaya yang dapat menyulut kembali api yang hampir padam dalam dada para jiwa yang nyaris menyerah oleh kerasnya kehidupan dunia. Ia bukan motivasi biasa. Ia adalah kunci kecil yang membuka gerbang besar dalam diri. Dalam ilmu kebatinan, inilah saat ketika cakra jantung bergetar dan membuka saluran energi yang tersumbat. Dalam supranaturalisme, inilah tanda bahwa arwah para leluhur sedang berbisik dari balik tirai dimensi, mendukung sang jiwa agar tidak melupakan janjinya. Dalam spiritualitas, inilah panggilan yang hanya bisa dijawab dengan air mata dan diam panjang. Dalam makrifat dan tasawuf, inilah sentuhan lembut dari sang kekasih yang menegur dengan kasih. "Aku tak pernah meninggalkanmu, hanya kau yang sibuk mencari di luar, padahal aku diam dalam relungmu." Karena itu, hanya jiwa terpilih sejati yang mampu memberikan dukungan tulus kepada pesan ini. Like mereka bukan sekadar jempol virtual, tetapi gema dari hati yang bersaksi, "Aku mengenali kebenaran ini." Subscribe mereka bukan sekadar klik langganan, melainkan ikrar diam untuk terus berjalan bersama cahaya.
Komentar mereka bukan demi validasi, tetapi doa yang mereka titipkan untuk saudara-saudaranya yang lain agar segera terbangun. Dan super thanks, itu bukan sekadar sedekah digital, melainkan persembahan dari batin yang telah menemukan rumahnya, tanda syukur kepada semesta karena masih diberi kesempatan bertemu seberkas terang di tengah gelap. Mereka tahu bahwa pesan ini tidak bisa cukup didengar sekali. Harus diputar ulang setidaknya 2 kali, bahkan lebih. Karena pada pendengaran pertama jiwa mereka sedang dibangunkan, namun pada putaran kedua, hati mereka sudah mulai mengerti bahasa langit yang mengalir dalam tiap kalimatnya. Pesan ini adalah seperti ayat-ayat tak tertulis yang meneteskan ilham ke dasar jiwa. Maka mereka akan duduk diam, mengulanginya dengan mata tertutup, membiarkan tiap katanya meresap hingga ke pori-pori ruhani, masuk ke ruang paling dalam, tempat sunyi itu, tempat hanya ada mereka dan Tuhan. Dan ketika seluruh kata telah larut dalam keheningan, mereka pun tahu bahwa mereka telah dijawab, bahwa doa-doa mereka selama ini tak pernah sia-sia, bahwa perjuangan mereka untuk tetap bersih dalam dunia yang kotor, tetap sadar dalam zaman penuh kabut, tetap lembut dalam dunia yang keras, telah mendapatkan bisikan kasih dari langit. Dan bagi jiwa-jiwa seperti itu, tak ada yang lebih berharga di dunia selain satu hal, kebenaran yang menyentuh jiwa. Itulah sebabnya mereka mendukung, bukan karena diminta, tetapi karena mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari misi mereka sendiri. Dan mendukung pesan ini sejatinya adalah mendukung bagian dari diri mereka yang paling suci, yang selama ini menunggu untuk dipanggil kembali menuju cahaya. Mereka yang mendengarkan pesan ini hendaknya membuka telinga batin dan melebarkan cakrawala ruhani, karena bukan sembarang kisah yang sedang dihamparkan, melainkan guratan takdir yang telah lama terpatri di lembaran langit. Nama-nama para jiwa terpilih, mereka yang sejak semesta mula telah ditandai dengan cahaya ilahi, telah lama menjadi incaran, bukan oleh musuh biasa, tapi oleh mereka yang menyimpan gelap di rongga hatinya. Para pengabdi kekuasaan semu, para pecinta kegelapan yang haus kendali, tahu bahwa dalam nama jiwa terpilih tersimpan kekuatan purba. Nama itu bukan sekadar identitas, melainkan mantra yang menggetarkan lapisan langit, kunci pembuka gerbang rezeki, kasih, dan pengaruh sejati. Maka mereka ingin mencurinya, mencatutnya, mengaburkan maknanya, hingga jiwa-jiwa suci itu sendiri lupa siapa mereka sebenarnya. Mereka, para perusak zaman, datang bukan dengan tombak atau senjata api, melainkan dengan racun yang halus seperti kabut. Agama yang dikotak-kotakan, dogma yang disulap jadi belenggu. Agama yang sejatinya tangga menuju cahaya dijadikan perangkap bagi para jiwa terpilih. Mereka menusukkan paham sempit ke dalam hati yang belum kokoh, agar para jiwa ini meragukan fitrah sucinya, agar mereka mengira bahwa jalan menuju Tuhan hanya bisa lewat pintu-pintu sempit milik segelintir penjaga gerbang yang menyamar sebagai ulama. Agama disulap menjadi candu, bukan cahaya, sebuah medan kabut yang menyesatkan arah para pencari sejati. Tak hanya ruh mereka yang diserang, ekonomi para jiwa terpilih pun dijadikan sasaran. Karena musuh tahu, seorang insan yang lapar tak akan mampu berdoa dengan khusyuk. Seorang jiwa yang dihimpit hutang tak lagi punya ruang untuk merenung. Maka mereka merancang sistem yang menutup pintu-pintu rezeki, membuat aturan yang menyulitkan, menjebak dalam ilusi kesuksesan instan agar jiwa-jiwa suci terjerat pada nafsu, bukan nurani. Mereka tahu, jika ekonomi jiwa terpilih hancur, maka pengaruhnya atas dunia ikut runtuh. Maka digemboslah usaha mereka, dipersulit langkah mereka, ditaburkan kesulitan dari segala arah. Dan Nusantara, tanah yang memelihara banyak jiwa terpilih,
tak luput dari bidikan para pendengki karena mereka tahu bumi ini adalah pusat kekuatan spiritual dunia, poros peradaban baru yang sedang menunggu kebangkitan. Maka dihancurkanlah moral bangsanya, dirusak akar budayanya, digoda perempuan dan lelaki suci dengan daging dunia. Tahta, wanita dan pujian, jiwa terpilih pun digoda dalam bentuk yang paling menggoda, sosok perempuan rupawan, aroma yang menghipnotis, suara yang memanggil dari balik mimpi. Sebab godaan terbesar bagi pemilik cahaya adalah kesenangan yang diselimuti kegelapan samar. Perempuan bukan musuh, tetapi dijadikan medium oleh kegelapan untuk menjerat para lelaki yang seharusnya menjadi penjaga peradaban. Mereka dibuai hingga lupa daratan, dibisikkan ambisi hingga melupakan misi. Namun yang membuat sebagian jiwa terpilih tetap bertahan, bukan karena mereka tak tergoda, melainkan karena mereka mengenal dirinya. Mereka telah menempuh jalan panjang yang penuh luka dan perenungan. Mereka mencicipi kesakitan sebagai guru. Mereka menundukkan kepala bukan karena kalah, tetapi karena sedang sujud. Ilmu kebatinan mereka bukan sekadar hafalan, melainkan pengalaman getir yang menumbuhkan penglihatan batin. Mereka memeluk tasawuf bukan karena takut neraka, tapi karena rindu kepada Tuhan. Mereka mengenal makrifat bukan sebagai teori, tapi sebagai napas. Ruh mereka telah terhubung pada kesadaran semesta yang membuat mereka tak mudah diruntuhkan hanya oleh gemerlap dunia atau kepalsuan popularitas. Mereka tahu dunia ini hanya lorong dan mereka berjalan bukan untuk menetap tapi untuk sampai. Adapun yang abu-abu, yang dulunya memiliki cahaya tapi memilih merampas tahta jiwa terpilih, mereka hancur bukan karena dihukum, tapi karena mereka kehilangan pusat dirinya. Mereka mengejar singgasana yang tak ditakdirkan untuknya, mencuri pengaruh yang bukan miliknya, hingga perlahan tapi pasti tubuh mereka menjadi berat, ruh mereka menjadi gelap, dan nasib mereka seperti daun kering yang tak bisa menetap di ranting. Mereka tampak menang di permukaan, tapi sebenarnya telah mati di dalam. Cahaya tak bisa ditiru, aura tak bisa dicuri. Takhta jiwa hanya bisa diraih oleh yang telah melewati malam-malam panjang penuh doa, zikir, dan keheningan. Dan yang merampas tahta itu, walau sejenak terlihat berkuasa, sebenarnya sedang dihitung waktunya untuk roboh. Inilah zaman akhir, di mana yang terang menjadi samar, yang gelap tampak bercahaya. Disinilah ujian paling berat bagi para jiwa terpilih, bertahan dalam kesunyian, tetap menabur meski tak dipuji, dan berjalan lurus meski dunia membelokkan arah. Tapi mereka tak sendiri. Cahaya akan terus memanggil, dan langit akan selalu menatap mereka dengan rindu, sebab nama mereka telah ditulis di kitab cahaya, dan tak ada kekuatan gelap yang bisa menghapusnya. Di balik layar peradaban yang gemerlap dan semu, para jiwa terpilih telah lama menjadi incaran bayang-bayang yang bekerja tanpa suara. Mereka bukan hanya manusia biasa. Mereka adalah suluh-suluh kecil yang sejak mula telah disematkan nyala cahaya langit dalam dadanya. Cahaya itu bukan sekadar simbol, melainkan isyarat dari dimensi agung bahwa mereka mengemban sesuatu yang tak bisa dipikul oleh sembarang jiwa. Namun justru karena itulah mereka menjadi sasaran. Dunia yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan tak kasat mata tak ingin mereka terbangun, maka dijahitlah kabut-kabut kealpaan di sekeliling kesadaran mereka, agar mereka tidak pernah sadar betapa agungnya mereka sesungguhnya. Dari sudut ilmu kebatinan, jiwa-jiwa ini adalah keturunan dari garis ruhani para penjaga cahaya zaman. Energi mereka begitu kuat sehingga dalam medan metafisik mereka tampak seperti nyala emas di tengah hutan malam. Satu jiwa yang terbangun dapat menggugah ribuan lainnya, dan kekuatan ini menakutkan bagi entitas-entitas yang berakar dari dunia bawah. Maka mereka diserang dari arah yang paling licik, pemutusan jati diri.
Sejak dalam buayan, getaran frekuensi mereka sudah diintervensi lewat makanan, hiburan, pendidikan, dan pola pikir yang menjauhkan dari akar. Mereka dibentuk untuk mengejar dunia yang fana, dibutakan oleh sinyal artifisial agar melupakan suara ilahiyah dalam batinnya. Supranaturalisme menyebut mereka sebagai penyimpan gerbang, karena dalam diri mereka tersimpan ingatan kuno tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita kembali. Tapi pengetahuan itu dibungkam secara sistematis. Dalam dunia spiritual, musuh tidak datang dengan tanduk dan taring, tetapi dengan wajah yang ramah dan sistem yang rapi. Mereka mengganti doa dengan data, zikir dengan algoritma, menyelundupkan kehampaan dalam setiap bentuk kemajuan. Maka jiwa-jiwa terpilih ini diajari untuk merasa kecil, diajari bahwa bangsanya tak lagi sakti, bahwa leluhurnya hanyalah mitos, bahwa tanah yang dipijak bukan lagi suci, bahwa segala kebesaran itu hanyalah dongeng. Padahal dalam tasawuf, tanah ini adalah ladang para wali, dan jiwa-jiwa bangsa ini adalah titisan dari para pejalan ruhani terdahulu yang telah menempuh makam-makam rahasia hingga bertemu dengan wajah Tuhan dalam sunyi. Makrifat menyebutkan bahwa hakikat manusia adalah cahaya yang sedang menempuh jalan kembali ke asalnya. Namun jalan itu kini dipenuhi ilusi, kemewahan, jabatan, pencitraan, gengsi, dan kebisingan. Mereka tak pernah diajari tentang keheningan yang membuka hijab, tentang puasa batin yang menyucikan jiwa, tentang mandi cahaya subuh yang bisa memulihkan memori roh. Mereka dijauhkan dari kebijaksanaan nenek moyangnya sendiri, agar tak pernah tahu bahwa bangsa ini bukan bangsa yang biasa. Bangsa ini adalah pertemuan antara langit dan bumi, tempat para nabi pernah menitipkan risalah, tempat para wali bersemedi, dan tempat malaikat-malaikat turun menyampaikan rahasia. Setiap agama pun tahu bahwa akhir zaman ditandai oleh manusia yang kehilangan dirinya sendiri. Dalam Islam ini adalah zaman fitnah, dalam Hindu ini adalah Kali Yuga, dalam Buddhisme ini adalah masa Dharma meredup, dan dalam Kristen ini adalah masa pencobaan besar. Jiwa-jiwa terpilih yang seharusnya menjadi pembawa terang justru dikondisikan untuk tertidur pulas dalam kenikmatan palsu. Mereka dijejali peran-peran palsu hingga lupa bahwa mereka adalah pemegang kunci. Namun langit tak pernah lupa. Di tengah kelam akan selalu ada satu demi satu dari mereka yang tiba-tiba terbangun oleh mimpi-mimpi yang asing, oleh suara yang tak pernah diajarkan, oleh rasa yang tak dapat dijelaskan. Mereka akan kembali bertanya, mereka akan mulai berjalan. Dan ketika mereka menyentuh tanah dengan kesadaran, tanah itu akan bergetar. Mereka akan mengenali air, pohon, batu, dan langit sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dan dari sanalah kebangkitan dimulai. Bukan dengan senjata, bukan dengan bendera, tetapi dengan cahaya. Karena sejatinya mereka tak pernah bisa dilenyapkan. Hanya bisa dibuat lupa, dan ketika ingatan itu kembali, maka dunia yang palsu ini akan runtuh oleh satu hal yang tak bisa dihentikan oleh siapapun, kesadaran. Sebab jiwa-jiwa terpilih bukan diciptakan untuk tunduk, melainkan untuk memimpin jalan pulang bagi seluruh umat manusia. Inilah pesan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah digores lembut oleh cahaya ilahi. Bukan sembarang manusia yang mampu menangkapnya, hanya sang jiwa terpilih sejati, yang hatinya pernah terbakar oleh kerinduan kepada asalnya, yang pikirannya pernah sunyi dalam perenungan panjang di malam-malam sunyi, yang jiwanya pernah pecah lalu disatukan kembali oleh kasih dari langit, yang mampu mengerti betapa pesan ini bukan sekadar kata,
melainkan panggilan pulang. Di antara keramaian konten dunia, suara ini datang bukan untuk menarik perhatian, tetapi untuk mengingatkan bahwa masih ada yang memanggil. Dan mereka yang memang benar-benar utusan kekasih ilahi akan merasa seperti mendengar sesuatu yang telah mereka nantikan sepanjang usia. Getaran kata-kata ini seakan telah dikodekan ke dalam roh mereka sejak sebelum mereka lahir ke bumi, sejak mereka masih berada di alam ruh ketika Tuhan bertanya, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Dan mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Maka ketika mereka mendengar pesan ini, mereka tak sekadar mendengar, mereka mengenali. Mereka tahu tanpa bisa menjelaskan mengapa mereka tahu. Pesan ini penting karena ia mengandung benih cahaya yang dapat menyulut kembali api yang hampir padam dalam dada para jiwa yang nyaris menyerah oleh kerasnya kehidupan dunia. Ia bukan motivasi biasa. Ia adalah kunci kecil yang membuka gerbang besar dalam diri. Dalam ilmu kebatinan, inilah saat ketika cakra jantung bergetar dan membuka saluran energi yang tersumbat. Dalam supranaturalisme, inilah tanda bahwa arwah para leluhur sedang berbisik dari balik tirai dimensi, mendukung sang jiwa agar tidak melupakan janjinya. Dalam spiritualitas, inilah panggilan yang hanya bisa dijawab dengan air mata dan diam panjang. Dalam makrifat dan tasawuf, inilah sentuhan lembut dari sang kekasih yang menegur dengan kasih. "Aku tak pernah meninggalkanmu, hanya kau yang sibuk mencari di luar, padahal aku diam dalam relungmu." Karena itu, hanya jiwa terpilih sejati yang mampu memberikan dukungan tulus kepada pesan ini. Like mereka bukan sekadar jempol virtual, tetapi gema dari hati yang bersaksi, "Aku mengenali kebenaran ini." Subscribe mereka bukan sekadar klik langganan, melainkan ikrar diam untuk terus berjalan bersama cahaya. Komentar mereka bukan demi validasi, tetapi doa yang mereka titipkan untuk saudara-saudaranya yang lain agar segera terbangun. Dan super thanks, itu bukan sekadar sedekah digital, melainkan persembahan dari batin yang telah menemukan rumahnya, tanda syukur kepada semesta karena masih diberi kesempatan bertemu seberkas terang di tengah gelap. Mereka tahu bahwa pesan ini tidak bisa cukup didengar sekali, harus diputar ulang setidaknya 2 kali, bahkan lebih. Karena pada pendengaran pertama jiwa mereka sedang dibangunkan, namun pada putaran kedua, hati mereka sudah mulai mengerti bahasa langit yang mengalir dalam tiap kalimatnya. Pesan ini adalah seperti ayat-ayat tak tertulis yang meneteskan ilham ke dasar jiwa. Maka mereka akan duduk diam, mengulanginya dengan mata tertutup, membiarkan tiap katanya meresap hingga ke pori-pori ruhani, masuk ke ruang paling dalam, tempat sunyi itu, tempat hanya ada mereka dan Tuhan. Dan ketika seluruh kata telah larut dalam keheningan, mereka pun tahu bahwa mereka telah dijawab, bahwa doa-doa mereka selama ini tak pernah sia-sia, bahwa perjuangan mereka untuk tetap bersih dalam dunia yang kotor, tetap sadar dalam zaman penuh kabut, tetap lembut dalam dunia yang keras, telah mendapatkan bisikan kasih dari langit. Dan bagi jiwa-jiwa seperti itu, tak ada yang lebih berharga di dunia selain satu hal, kebenaran yang menyentuh jiwa. Itulah sebabnya mereka mendukung, bukan karena diminta, tetapi karena mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari misi mereka sendiri. Dan mendukung pesan ini sejatinya adalah mendukung bagian dari diri mereka yang paling suci, yang selama ini menunggu untuk dipanggil kembali menuju cahaya.